Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat di rumah ya. Dan doakan juga Bapak Ibu guru di sekolah juga sehat walafiat ya. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa ila faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita sekarang berkaitan dengan hubungan buah garis ya. Contoh garis. Bagaimana cara ngitungnya? Tadi kan kita di sini akan bicara ada garis sejajar, ada garis berpotongan, yang ketiga ada garis berimpit. Nah, sekali lagi kita bicara ada tiga hal. Bagaimanakah garis sejajar dan bagaimana garis berpotongan. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk garis berimpit. Ya, ada tiga. Ya, sekarang bicara masalah yang pertama, garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Saya ulang lagi. Garis sejajar ada dua garis ya. Jika dipanjangkan garis ini tetap tidak ketemu. Ya. Sampai kapanpun tidak akan ketemu. Namanya garis sejajar. Nah bentuknya bagaimana? Ya. Garis yang saling sejajar ini nanti disambul adalah ini. Tanda dua ini namanya jeda ini ada sejajar. Contohnya gambarnya ini. Ada gambar ini. Nah, ini adalah garis A, kemudian garis B. Lah, ini namanya garis sejajar. Garis A jika diperpanjang ke bawah atau ke atas tidak akan ketemu dengan garis B. Ya, B diperpanjang ke atas atau ke bawah tidak akan. Ini namanya garis sejajar. Ya. Sekali lagi jika diperpanjang karena apa? Jarak A dan B baik ujungnya atau atasnya ini sama semua ya. Jadi ini namanya garis sejajar. Contohnya apa misalnya? Kereta api, rel kereta api. Rel kereta api walaupun panjang tidak akan ketemu. Ya. Ini contoh saja. Atau juga mungkin yang lainnya ya. Atau tangga, biasanya tangga yang lurus ya, bukan tangga yang ya. Kan tambah ke atas kecil tidak ini diluruskan yang sama, atasnya dan bawahnya sama, maka tidak akan ketemu. Ya, ini contohnya garis A dan B merupakan dua garis yang sejajar. Nulis garis sejajar A, ini bacanya A sejajar dengan B. Ya, ini garis A sejajar dengan garis B. Nah, lain dengan ini ada dua garis ya, C dan D. C dan D ini jika diperpanjang pasti akan ketemu. Ya, jadi kalau yang A atau yang C atau yang D jika diperpanjang atasnya, bawahnya, maka pasti akan bertemu atau berpotongan. Bedakan ya sekali lagi garis sejajar dan garis tidak sejajar. Garis sejajar adalah garis jika diperpanjang tak terhingga panjangnya tetap tidak ketemu. Sedangkan garis C dan D itu kalau diperpanjang ke bawah pasti ketemu. Namanya garis C dan D tidak sejajar. Ya.
Sedangkan garis sejajar ada notasinya atau disimbolkan A. Garis 2 itu namanya A sejajar dengan garis B. Ya, sedangkan C dan D tidak ada istilahnya. Ya. Sekarang perhatikan. Melalui titik M dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis N. Nah, misalnya melalui titik M ini ya, di M dibuat garis ini, ya, garis yang sejajar dengan garis N. Nah, ya, mulai satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis. Nah, jadi cara misalnya ada titik M, caranya nulis ada 4, panjangnya adalah atas atau ujungnya dan ujung yang lainnya harus sama. Nah, ini namanya sejajar. Misalkan lagi, garis N sejajar dengan M. Perhatikan, N sejajar dengan M atau dibalik M sejajar dengan N. Ya. Garis P adalah berpotongan dengan garis M. Maka garis P juga akan memotong garis N. Nah, sekali lagi, misalnya ada soal seperti garis N sejajar dengan M atau garis M sejajar dengan N. Jika dipotong huruf P, nah, dibuatkan garis, maka akan memotong. Kalau memotong M, tentunya akan memotong N. Ya. Pak, halaman berapa? Ini halaman. Coba dilihat di garis sejajar. Ini bab 7 itu. Di bab 7, dilihat bab 7 ini mau setelah latihan 1. Setelah latihan 1, ya. 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 Jika sudah garis motong salah satu dua garis ini seperti itu ya. Sekali lagi lihat di apa itu di latihan 2 ini nanti ya. Ya, jadi saya ulang lagi. Jika ada dua garis yang sejajar dipotong sebuah garis, maka huruf P ini akan memotong M dan juga akan memotong N. Ya. Nah, seperti ini beda lagi. Garis K sejajar L, sejajar juga M. Maka otomatis garis K akan sejajar dengan L, garis L sejajar dengan garis M, garis K sejajar dengan M. Jadi kalau ada 3 ini misalnya, maka jika K sejajar dengan L, sejajar dengan M, maka tentunya K juga sejajar L, atau L sejajar dengan M, dan K sejajar dengan M. Ya. Sehingga jika suatu garis sejajar dengan 2 garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan ada 3 garis itu ya. Yang atas itu adalah misalnya disuruh membuat garis. Ada titik. Misalnya buatlah garis yang sejajar dengan N. Maka M-nya ini adalah dibuat sejajar. Caranya bagaimana? Dibuat tarik yang mana panjangnya atau jaraknya antara atas dan bawah harus sama. Ya, sejajar. Yang kedua ini jika MN itu sejajar dan dipotong huruf P, maka otomatis huruf P ini juga memotong M, juga memotong N. Yang ketiga adalah jika garis K sejajar dengan M, sejajar dengan L, maka otomatis K sejajar L, K sejajar M, L sejajar dengan M. Ya, ini supaya gampang ini. Misalnya ada soal. Misalkan ini soalnya. Buatlah sebuah garis sejajar. Ya. Misalnya seperti itu. Coba buat garis A dan B yang sejajar. Nah, maka caranya ya dibuat garis yang sama ya. Jadi A sejajar dengan D yang B sejajar A. Jadi ini adalah garis ditarik, maka dibuat garis. Bagaimana cara membuat garis yang sejajar dengan C dan D? Ya, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanannya garis boleh. Nah, ini tadi berarti AB sejajar dengan garis BH. Ya. Sekarang coba buatkan garis CD akan sejajar bagaimana caranya buat ini. Nah, bisa dibuat kanannya apa kirinya boleh ya.
Jaraknya akan sama. D dan J sama dengan C dan I jaraknya. Pak, ini sendirian, Pak. Nah, ini sebenarnya kamu ini anunya. Bisa kamu nanti dimasukkan dia Mbak. Siapa ini yang masuk? Ini kamu bisa ngikuti, bisa enggak karena ini adalah PT. PPT nanti akan diulang di kegiatan yang lain ya. Ini bukan siaran, bukan Zoom meeting ya, tapi ini kamu bisa keluar dari ini boleh ya, karena kamu sudah masuk, boleh ngikuti, boleh enggak ya, karena nanti ini ada akan dikirim ulang kepada teman-temanmu yang lainnya. Siapa yang masuk ini? Halo? Ya, jam. Sekarang kita buat garis E dan F. Ya, E dan F. Buat garis jajarnya gimana? Ya. Nah, ini. Berarti garis DC sejajar dengan IJ. Sekarang coba dibuat garis yang sejajar dengan EF. Nah, caranya ngerjakan boleh di atas, boleh di bawah. Maka dibuat garis seperti ini. Maka ini namanya garis sejajar. Otomatis berarti EF sejajar dengan KL. Bisa anak-anak ya. Cara membuat garis sejajar. Yang kedua ini misalnya. Disebutkan garis yang sejajar dengan gambar samping. Mana saja yang sejajar? Ya. Nah, misalnya garis A sejajar dengan garis B. Ya. Kemudian garis N. Ya. Garis N. Ya. Ini sejajar dengan garis K. Ya. Jadi garis N sejajar dengan garis K. Anak-anak ya. Garis itu adalah seperti ini, yang namanya sejajar. Ya. Nah, sekarang silakan anak dikerjakan di kitab ya, matematika latihan 2 halaman 131 nomornya 1, 2 dan 4 ya. Ini PR dikerjakan di rumah ya. Sekali lagi kita hari ini belajar tentang membentuk atau membuat garis yang sejajar. Bagaimana caranya membuat garis sejajar? Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Lebih jelasnya kalian ketikkan di kitabnya dan dikumpulkan ke classroom-nya. Terima kasih. Semoga Allah SWT bisa kalian semakin baik, anak semakin cerdas sehingga nanti kan jadi orang-orang yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya sholat 5 waktu di rumah. Bisa jamaah di rumah, bisa jamaah di musola, bisa jamaah di masjid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.